Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang kita miliki, sehingga kita bisa mempertahankan akidah kita dan istiqomah untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, Islam sampai kepada kita semua. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin membawakan satu tema yang menarik di bulan suci Ramadan, yakni orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Al-awwalu, yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita ketahui bersama, Al-Quran adalah salah satu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca ayat suci Al-Quran, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kalimat awal pembukanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf di dalamnya, maka pahalanya 190, maka dikali lebih daripada itu karena keutamaan bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita sehari membaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini satu surah yang kita baca. Bagaimana kalau kita membaca satu hari satu juz, bahkan kita mampu menamatkan Al-Quran satu minggu 30 juz. Subhanallah, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang senantiasa mereka banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan akan mendapatkan jaminan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang pertama. Golongan manusia yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Maka yang tadi pertama kita sudah membahas tentang Al-Quran, maka yang kedua adalah yaitu was-sha'imina fi shahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu mereka yang senantiasa mampu menahan hawa nafsu mereka. Karena puasa bukan hanya sekedar berpuasa, tapi justru mampu menawan hawa nafsu kita, melawan seluruh daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Maka daripada pahala puasa, kata baginda Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala iman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kata Nabi SAW, Wa mut'imil ji'an, senantiasa gemar memberi makan.
Kita gemar memberi makan di bulan suci Ramadan, menyantuni anak yatim piatu, fakir, miskin, orang-orang yang senantiasa yang patut kita ulurkan bantuan dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuknya bulan suci Ramadan, beliau mengumpulkan harta bendanya, kekayaannya untuk senantiasa menyalurkan harta bendanya, membantu meringankan rakyat-rakyatnya, orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan ketika bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah ketika datangnya bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau sangat luar biasa dan patut kita contohi, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan juga akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yaitu hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Orang yang mampu menjaga lisannya. Maka di bulan suci Ramadan ini hati-hati. Kadangkala ada orang berpuasa tanpa sadar dia menceritakan keburukan orang lain. Dia berpuasa tapi menceritakan keburukan orang lain. Si A kemarin saya lihat keluar dari rumah berantem sama suaminya. Si B kemarin dia, semua diceritakan keburukan-keburukannya, diceritakan aib-aib padahal dalam kondisi berpuasa. Maka hati-hati. Wa hafizil lisan, kata Rasulullah, apabila kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, harus menjaga lisan kita dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apabila kalian ingin menjaga lisan kalian, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita banyak berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang akan mengukuhkan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ikhwafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan momentum yang sangat utama di bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak amalan ibadah kita, terutama yang tadi adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang kedua adalah senantiasa mampu menjaga lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan yang keempat adalah was-sha'imina fi syahr Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Apabila mampu kita melaksanakan empat hal tersebut, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sampai kepada titik fitrah ketika Ramadan berakhir, kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi hamba Allah yang dicintai dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.